Seperti janji saya, di video sebelumnya saya berjanji untuk memberikan materi tentang bagaimana membuat tulisan di Facebook. Dan materi ini saya coba terangkan dalam konsep yang sederhana. Saya nggak jago nulis teman-teman, saya bukan writer yang baik, bahkan saya bisa nulis 6-7 buku pun juga bukan karena tulisan saya bagus. Saya cuma cerita pengalaman saya. Jadi buat teman-teman yang mau main Facebook marketing, Facebook organik atau Facebook ads atau apapun itu, teman-teman wajib menguasai ilmu ini, yaitu belajar membuat tulisan di Facebook. Membuat tulisan di Facebook. Buat tulisan di Facebook. Oke, ketika teman-teman menguasai cara membuat tulisan, saya jamin teman-teman lebih gampang untuk membuat kolom. Oke, saya ulangi. Ketika teman-teman sudah belajar menguasai cara membuat tulisan yang baik, yang menjual, saya jamin teman-teman lebih gampang dalam membuat kolom prospek yang besar. Saya jelaskan, kalau Facebook teman-teman kolomnya gede, jualan lebih gampang. Itu hukum, jualan lebih gampang. Oke, nah bagaimana buat kolam yang gede? Maka teman-teman harus ngasih yang namanya tulisan. Kalau di video sebelumnya saya ajarkan tentang konsep menabur menuai. Teman-teman nggak akan bisa menuai kolam yang besar, jualannya kenceng kalau teman-teman tidak menabur tulisan. Oke, di sebelumnya saya ajarkan tentang personal branding. Ketika teman-teman tidak bisa menabur tulisan yang baik, teman-teman nggak akan bisa menuai personal branding. Ketika personal branding teman-teman nggak punya, teman-teman akan susah untuk melosingkan orang. Oke, teman-teman susah untuk mengclosingkan produk yang teman-teman jual sebagai pebisnis online. Oleh karena itu saya coba jelaskan dari paling pertama adalah kenapa harus menulis. Kenapa harus menulis? Oke. Teman-teman saya harus bilang, dan saya baru sadar di beberapa hari terakhir, beberapa tahun terakhir, bahwa ternyata orang-orang yang penjualannya kenceng sebagai pebisnis online, mereka punya satu ilmu yang mereka pelajari, kuasai, yaitu adalah menulis. Ilmu ini disebut dengan ilmu konten. Konten, sampai ada istilahnya konten marketing. Bagaimana kita bisa menghasilkan penjualan hanya bermodal konten. Teman-teman affiliate, pebisnis digital, pebisnis online atau apapun itu, teman-teman wajib menguasai proses dan cara menulis. Bagaimana membuat tulisan yang menjual, bagaimana membuat tulisan yang membius, yang menghanyutkan. Nah, tapi untuk tulisan-tulisan seperti itu nanti belajarnya. Itu belajar copywriting. Sekarang saya mau menjelaskan tentang ilmu menulis dulu. Ilmu konten, ilmu yang teman-teman wajib kuasai supaya teman-teman punya kemampuan dan keberanian buat nulis. Kadang-kadang saya gemes gitu. Orang, saya pengen nulis mas. Saya pengen nulis mas. Saya pengen sharing konsisten mas. 3 bulan kemudian, masih, saya pengen nulis mas. Saya pengen nulis mas. Tapi dia nggak pernah mau. Dia nggak pernah menulis. Dia hanya dalam konteks pengen. Pengen, mau. Pengen, akan, mau. Pengen, mau, akan. Pengen, mau, akan. Oke. Semoga tidak membuat teman-teman jadi jelek. Di sini nggak ada, member AJC nggak ada. Tapi ada sih. Tapi begini teman-teman, perhatiin baik-baik. Kenapa menulis itu penting? Karena konten yang nantinya bisa sampai ke konsumen itu nggak akan bisa ada kalau teman-teman tidak menuliskannya. Nantinya kalau teman-teman nulisnya itu rajin atau postingnya itu konsisten, hasil dari situ apa yang kita tuai ada setelah kita menabur menulisnya rutin. Tuai adalah ada yang namanya interaksi, ada yang namanya follower, ada yang namanya kolam, ada yang namanya personal branding. Personal branding yang kebangun, ujungnya apa? Teman-teman bisa menghasilkan closing, sales, reseller, hanya dari menulis. Bayangin, hanya dari menulis. Saya cuma pakai teknik menulis teman-teman. Saya waktu awal-awal 2016 nggak pakai FB Ads, saya cuma nulis. Pokoknya nulis. Mas nulis apa? Apa yang bisa ditulis? Pokoknya kuncinya adalah kalau tulisan teman-teman bermanfaat, tulislah. Tulis, mas, tapi saya nggak pede. Nah, mas, tapi saya nggak yakin tulisan saya. Nah, problemnya orang karena nggak pede.
Nggak berani. Nah pertanyaannya adalah, sampai kapan kalau nggak pede? Mau kapan pedenya? Saya bilang begini, teman-teman nggak akan pernah pede bahwa teman-teman nggak pernah pede naik motor sendiri kalau teman-teman tidak pernah latihan naik motor. Atau yang paling simpel, waktu kecil saya belajar naik sepeda tuh SD, awal-awal SD ya, saya lupa kelas berapa. Saya sadar bahwa waktu saya belajar naik sepeda itu saya jatuh berulang kali, jatuh terus. Dan maaf ya, dulu zaman kecil tuh istilahnya korengan tuh ya teman-teman, luka sampai ya begitulah, korengan lama keringnya. Tapi intinya gini teman-teman, saya mau ngasih tahu proses belajarnya kadang-kadang jatuh, kadang-kadang sakit, dan saya nggak bisa pede bawa sepeda kalau saya nggak pernah jatuh. Saya nggak pernah pede bawa sepeda kalau saya nggak pernah latihan. Saya nggak akan pernah pede bawa sepeda kalau saya nggak pernah memperlancar sepeda itu. Dan saya mulai dari kayuhan yang pertama. Coba terus. Sama kayak teman-teman mau nulis. Nggak akan pernah pede kalau teman-teman tidak pernah menulis. Nah, kuncinya adalah kalau teman-teman mau nulis, kalau mau pede dalam menulis, teman-teman harus membuat tulisan yang pertama. Dan kenapa Facebook, teman-teman? Ingat, karena Facebook adalah media sosmed untuk tulisan yang paling viral. Bahkan kalau menurut saya lebih viral dibanding, lebih cepat viral. Viral itu menyebar luas, lebih cepat viral dibanding blog. FB jauh lebih cepat. Saya pernah dengar satu kasus yang muncul 2 tahun kemudian viralnya. Lama banget. Kalau Facebook, kalau tulisannya bagus. Saya pernah nulis tentang tukang payak Mas Endai. Itu di-share ratusan di-share. Kalau satu orang punya friend 4.000 atau 3.000, maka ada 300.000 orang. Atau 30.000 orang yang orang baca. Tapi yang menarik adalah viralnya dari mana? Dari FB pribadi atau dari FB group? Dan sederhana banget, tinggal posting. Kuncinya apa? Nulis. Kuncinya nulis. Kebayang ya? Dan saya akan coba jelaskan bagaimana membuat tulisan yang saya nggak bahas video kali ini. Saya nggak akan ngebahas membuat tulisan yang menjual. Ntar dulu. Yang penting yang pertama teman-teman harus bisa nulis dulu. Teman-teman harus bisa nulis. Oke. Tulisan di FB. Saya akan coba jelaskan tulisan yang menarik. Yang menarik itu apa sih di FB? 1, tips. Yang kedua, pertanyaan. Yang ketiga, tulisan atau sharing. Yang keempat, materi edukasi yang panjang. Kalau teman-teman bisnis online, materi edukasi tentang bisnis online. Ini tulisan yang menarik. Bukan cuma tulisan, gue capek, titik. Masa sih? Atau misalnya, cukup tahu gue. Kalau Facebook cuma dipakai untuk hal-hal kayak gitu dulu, nggak akan bisa kenceng. Hanya dipakai buat tempat curhat. No, sayang. Teman-teman bisa pakai ini. Karena teman-teman membuat tulisan yang bermanfaat. Kalau teman-teman tulisan yang bermanfaat, orang jadi follow, jadi add friend. Orang jadi tertarik, penasaran. Ini siapa sih? Ini siapa sih Mas Hermas? Ini siapa sih Mas Niki? Ini siapa sih Mas Hatta? Ini siapa sih? Orang jadi follow. Dan, tapi Mas, saya kadang-kadang kalau mau nulis di Facebook itu, saya mikir 2 kali, 3 kali. Orang pada suka nggak sih sama tulisan saya? Nanti orang klik like nggak ya? Nah, itu kesalahan kita. Lihat ya, saya akan tuliskan hal-hal yang hal-hal yang perlu diabaikan. Lihat ya, hal yang perlu diabaikan. Yang pertama, jangan untuk awal ya. Kalau udah jago nulis, ya boleh. Tapi untuk awal, jangan menulis di Facebook untuk mengejar like. Jangan untuk mengejar like. Kalau kita motivasinya ngejar like, pada saat yang pertama tulisan yang like cuma 2, akhirnya jadi down. Yang klik like cuma 10. Kalau yang lain kalau klik like 150, 200, kok cuma 2, cuma 5, cuma 7. Jangan mikirin like. Nanti like itu akan muncul dengan sendirinya. Kalau teman-teman makin lama makin bagus. Yang pertama jangan ngejar like. Like nanti aja dulu.
Ini konsepnya awal-awal. Yang kedua, jangan fokus ke editing. Nah, itu dia. Nggak perlu dipusingin. Nanti kalau saya tulisan di ke dari pakai spasi apa enggak, dari pakai spasi apa enggak, kapitalnya pakai apa, komanya di mana, dana gimana, walaupun ribet. Saya kalau pakai begini teman-teman tidak akan pernah nulis buku. Oke? Kenapa? Nggak penting, editing itu nggak penting. Kecuali gini, konteksnya adalah typo, salah tulisan. Misalnya gini, masih i-nya 2, atau misalnya cumanya pakai n, cuman. Nah, itu perlu diedit. Tapi untuk hal-hal yang itu nggak perlu. Typo-typo yang sederhana aja, editingnya perlu pusing-pusing. Kadang-kadang orang nulis, mau posting di FB harus mikir, ini gimana tulisan saya bagus apa enggak ya? Tulisan saya keren apa enggak ya? Inspiratif, oh nggak usah dipikirin. Pokoknya tulis saya dulu. Yang ketiga, ketika teman-teman nulis, nggak perlu mikirin yang namanya SPOK, nggak perlu. Pakai titik komanya di mana, EYD, ejaan yang disempurnakan, nggak perlu. Fokus yang pertama teman-teman nggak perlu ngurusin SPOK. Subjek, predikat, objek, keterangan. Bapak Budi pergi ke, nggak perlu, pusing. Ternyata teman-teman kalau fokus ke situ nggak akan pernah nulis. Lah kalau saya nulis di Facebook kayak gimana? Saya cuma untuk tulisan-tulisan sederhana ya. Misalnya tadi pagi saya ketemu dengan teman-teman dari sekolah sebelah, dan ternyata waktu saya ngobrol, saya mendapatkan satu materi insight yang bagus bahwa ternyata ketika mereka sekolah, mereka diajarkan cara bisnis online. Dan yang menarik adalah bisnis online itu diajarkan dari waktu SMA di saat itu. Dan panjang, titiknya juga nggak tahu saya titik di mana. Tapi orang nggak fokus ke titik, koma, dan EYD. Apalagi editing, no. Untuk awal-awal yang penting teman-teman, hilangkan ini, nanti aja dulu, hilangkan ini. Fokusnya apa nih? Selama tulisan kita bermanfaat, orang pada suka kok sama tulisan kita. Nanti pelan-pelan teman-teman mulai belajar cara ngedit, ngejar like, bikin SPOK. Tapi itu nanti, nggak perlu sekarang. Makanya saya mau ajarkan satu jurus yang saya selalu bahas di teman-teman grup coaching reseller at Novate, saya selalu bahas. Tapi saya mau sampaikan ke teman-teman semua. Ada satu topik, Mas, bagaimana tips menulis? Nah ini, saya bingung ya kalau ditanyakan tips menulis. Karena waktu saya nulis buku ya, saya nggak pernah nulis teori, saya menulis pengalaman. Menulis yang dilihat, yang dirasakan. Menulislah yang bermanfaat. Kebayang teman-teman? Menulis pengalaman, apa yang dilihat, apa yang dirasakan, apa yang bermanfaat. Tulis di FB. Biasanya kalau di FB pribadi, nih biasanya ya teman-teman ya, itu jangan panjang-panjang. Kalau di FB group baru panjang. Ini pendek. Satu paragraf cukup. Ini panjang. Bisa berapa? Bisa 3-4 paragraf. Tapi saya mau kasih contoh. Bagaimana step bisa menulis? Saya mau bilang begini, teman-teman. Dari yang paling pertama, teman-teman, jangan fokus ke SPOK-nya, jangan fokus ke editingnya. Tulis apa yang teman-teman pengen nulis. Misalnya gini, bahkan waktu saya lagi nggak punya ide tulisan, saya nulis begini. Pagi ini saya nggak punya ide nulis, dan saya sadar saya pengen nulis, tapi saya nggak bisa nulis. Itu dalam bentuk kata-kata tuh. Tapi waktu saya berpikir ulang, ternyata seringkali kita kayak gitu ya, waktu mau nulis tapi nggak punya ide. Mungkin gara-gara saya jarang baca. Nah, saya sadar seminggu ini saya terlalu sibuk, saya jarang baca. Karena saya jarang baca, akhirnya saya jadi nggak punya ide untuk menulis. Dan saya sadar, saya juga nggak nyediain waktu, saya terlalu sibuk dan sok sibuk, sehingga akhirnya saya malas nulis. Ujung-ujungnya kolam saya jadi nggak nambah, ujung-ujungnya jadi orang jadi kita tidak terbangun engagement karena nggak ada tulisan panjang, tulisan jadi panjang. Lihat deh, tulisan saya jadi panjang, padahal judulnya adalah saya nggak punya ide untuk menulis. Apa yang saya lakukan? Saya menulis apa yang saya alami. Cek di FB group saya ada. Di FB group saya ada. Tulis. Dari mana? Dari 10 kata langsung lanjut ke 30 kata, pelan-pelan jadi 50 kata, terus jadi 100 kata. Nah, kalau teman-teman di FB pribadi usahakan minimal 200 kata. Kalau di FB group minimal 300 sampai 500 kata.
Ingat, fokus video ini adalah menulis aja. Menulis, nggak perlu pakai skill-skill. Skill-skill pokoknya yang penting nulis dulu. Nanti kalau skill tulisan yang menjual baru saya buat satu video yang khusus. Dan teman-teman lihat, dari semua proses ini saya mau kasih satu jurus yang paling penting. Saya dapat jurus ini dari temen yang dia training penulisan di Singapura. Harga trainingnya 15 juta. Teman-teman. Dia ikut training gini. Di hari yang kedua Mas, waktu saya ikut training penulisan, si trainer saya bilang begini, dari semua materi yang saya sudah sampaikan, dari semua teknik dan teori, konsep praktek yang sudah saya bagikan ke teman-teman semua, jangan lupa ada satu jurus pamungkas yang teman-teman harus ketahui, yang teman-teman harus lakukan, yang teman-teman harus pegang prinsipnya. Apa itu? Dia bikin tulisan, dan setelah dia nulis, semua pada terbahak-bahak. Teman-teman tahu apa? Tekniknya adalah dua kata, tulis saja. Lihat, dari semua teknik, dari semua ilmu, dari semua berbagai macam konsep dan teori yang dibangun, itu training penulisan Singapura, teman-teman. Ini kejadian nyata gitu ya. Dia bilang, teknik yang teman-teman harus pegang adalah tulis saja. Pokoknya tulis saja. Apapun yang teman-teman mau tuangkan, tulis saja dulu. Bodoh amat mau orang komen apa kek, mau orang apa kek, mau orang respon apa, mau klik like banyak atau dikit ya, mau viral atau nggak viral, bodoh amat. Yang penting tulis saja. Hal inilah yang saya pegang sampai sekarang. Karena seringkali gini teman-teman, ketika kita fokus pada teknis, kita jadi enggan nulis. Alasannya, saya nggak pede, saya nggak berani, saya nggak bisa nulis, saya nggak bisa ini, saya nggak bisa itu, saya nggak bisa itu. Sampai kita jadi ini tuh sebagai mental block. Ujungnya apa? Nggak akan pernah nulis. Maka saya bilang, tulis saja. Kalau teman-teman sudah mulai nulis, punya jam terbang, pelan-pelan teman-teman bisa namanya naik level. Tulisannya makin bagus, makin menjual. Tapi langkah pertama teman-teman, udah jangan ngomongin tentang judul, jangan ngomongin tentang copywriting, jangan ngomongin aneh-aneh. Pokoknya tulis saja. Ya, saya berharap ilmu ini bisa teman-teman pegang, karena ilmu ini saya pegang sendiri. Dan saya bisa menghasilkan tulisan banyak. FB group saya juga banyak, puluhan ribu membernya, karena saya hanya mempraktekkan tulis saja. Buku sampai buku ke-7 ke-8 saya hanya praktek tulis saja. Nanti urusan editing itu belakangan aja. Saya berharap video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Pokoknya saya tunggu praktek teman-teman. Mention saya, tag saya, Mas, ini ilmu yang Mas Hermas sampaikan tentang tulis saja. Ya, maju terus, semoga bermanfaat. Silakan praktek.